Tapi kalau sudah masuk dari Sungai Kuning, masuk daerah Bulmung Raya, itu masuk ke daerah Muslim. Alhamdulillah beliau-beliau dapat hadir di hadapan kita. Intinya adalah untuk menyampaikan tausiah, menyampaikan ilmu untuk kita sekalian, dan juga menyampaikan doa untuk kita sekalian. Apa bedanya doa kita yang selalu kita baca dengan doa mereka? Ayo, ada yang tahu apa bedanya? Ada yang sudah punya cucu yang ada di sini belum? Baca, itu ngarang kawin ya. Ada yang sudah punya cucu, ada? Coba mana lebih sayang, ke anak atau ke cucu? Ke incu atau ke orang lain? Ada yang dari anak batur. Ke orang, ke cucu. Ada 2 orang yang datang kepada kita untuk meminta sesuatu. 1 orang cucu kita, 1 orang lain. Mana yang akan lebih kita kasih? Cucu kita atau orang lain? Ayo disepakatinya. Biasanya anak incu orang atau batur? Mana yang dibayangkan? Incu batur? Incu. Padahal cucu kita itu meminta untuk orang lain, tetap kita kasih karena kita melihat cucu kita. Begitu juga hari ini. Saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita dianggap oleh orang lain. Tetapi saat cucu-cucu beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah melalui baginda Rasul, maka insyaallah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup hanya mengadakan pundak dan juga otak capek, dulu capek. PNS ke PNS apa SK pasti sekolah ke KPJB deh. Aku kalau Isami dengan alasan menyelamatkan SK daripada kulinyuk, ini udah kesepakatan di BJB. Jabatan kejabatannya pan air nama bogana nawan di pelong, ada sih. Boro boga barang harus air nama. Boga imah rada legapan masalah. Ibu-ibu di TikTok itu biasa pada ningali cincin apa? Bersabar puluh air itu kenging. Kawan itu jadul dengan kengingnya. Jabatan dengan jabatannya kita susah. Lalu harus dengan apa kita hidup di dunia ini agar tenang? Maka kita mendekatkan dengan orang-orang yang memiliki barokah. Jadi orang yang barokah. Insya Allah hidup kita semua akan berkah. Yang ketiga, ada yang pegang handphone ada? Lamun orang dan kirim video panjang. Video nak maksud? Panjang. Ngan sinyalnya RG. Kinten-kinten cepat atau ngagoy? Coba, tapi lamun orang ngelani sinyal kengeng 4G atau 5G kita cepat atau lebih lami yang itu nah. Oke. Dupino hadir di dia gaduh kahoyo, gaduh kabutu, gaduh aku orang sorangan sinyalnya RG. RG nu RG gini. Jadi gaduh alokat teh kagoy kita hasil. Karena sudah kita nyari sapi, segar kahoyo orang segar kabutu orang kan sinyalnya jadi nggak mau dilebonin. Jadi ayo ingat kowe tungtungna beak baterai pae kakirim teu pae. Jadi kabutu teh kacukuran teu modal kaburu modal. Ari arajeuna mah dulur gaduh pemancar sinyalnya lira ka aki arajeuna. Jadi sinyalnya 4G atau 5G saabun kumaha wae video nu kurang kitu gen insyaallah arajeuna biasa ditugikeun ka Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuhun tasawarumi video anu teu acan urang sebutan bongana we gitu datang gitu.
mudah-mudahan hadirin sadayana utamina dihampura dosa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadayana disehatkeun jismani rohani, diri keluarga rumah tangga. Hadirin sadayana dihasilkeun pemangsadan, dipaparin kemuliaan. Bikin doa nu utami pada dipimpin kumarantana. Tapi disangakan kepada siapa dulu nih Abang? Dulu? Nah, yang pertama kepada Adib Idrus bin Abdullah Al-Jufri. Kepada beliau waktu dan tempat, juga kepada Abah, nanti dilanjut kepada Abah oleh Abah Naim, dan nanti kita tutup dengan pembacaan doa dan salawat. Innal masjidin nabda wa ilallahi nas'a. Kan kepada MU dan sebagainya. Dari masjid kita berkarya karena masjid rumah besar kita. Allahumma biqila komentari di paraki selalu banyak konflik, tapi musim politik tetap yang paling menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Rasa syukur kita kehadiran Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Qadamatuh. Di pagi hari ini Allah takdirkan kita berada di tempat yang mulia. Di saat-saat yang mulia kita membicarakan sesuatu yang akan mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah semua yang hadir mendapatkan kemuliaan dari Allah. Keluar dari tempat ini, Allah hapus dosa-dosa kita. Allah ganti dosa-dosa kita dengan kemuliaan. Seperti yang dikatakan, Qumu maghfurun lakum wa kullat sayi'atikum hasanat. Berdirilah kalian dalam satu majlis, sesungguhnya Allah akan mengangkat dosa-dosa kalian diganti dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memuliakan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selawat seiring salam kita haturkan kepada baginda mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin mulia, dekatlah kepada nabinya, perbanyak selawat kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan bagi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Yang Allah menyuruh dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perbanyaklah selawat kepadanya hingga insya-Allah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan guru kita bersama An Abdullah Zain, mat'anallahu kulli hayati, kita doakan beliau sehat walafiat. Juga di samping kiri saya Al-Habib Naim bin Ali Al-Jilani Al-Hasani, semoga beliau sehat walafiat. Wabil khusus semua yang hadir dari jajaran sekda Sukabumi, mudah-mudahan semua bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah, apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah, dan insya-Allah keluarga dan semua kerabat dapat rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya akan sesuatu kepada beliau, bahwasanya apa pegangan hidupmu wahai Imam? Imam ini mengatakan, saya belajar kehidupan itu dari diri saya sendiri. Apa yang engkau belajar dari dirimu wahai Imam? Beliau mengatakan, saya selalu berkata jujur. Kenapa? Karena saya tidak mau dibohongi.
Saya menjaga amanah karena saya tidak mau dikhianati. Saya menolong orang karena sesuatu saat saya akan mendapatkan bantuan dari Allah melalui hamba-hambanya. Selalu saya mengambil ibrah itu pelajaran bagi diri saya sendiri. Sesuatu kebaikan itu akan kita dapatkan dari apa yang kita tanam. Apa yang kita tanam, tidak mungkin tanam kelapa tumbuh mangga. Tidak mungkin menanam sesuatu bukan itu yang tumbuh. Tumbuhnya kebaikan atas kebaikan yang ditanam. Artinya bermakna, ada satu kisah yang terjadi di Sulawesi Selatan sana. Ada seorang diberikan rumah kepada seseorang, sehingga dia mengatakan, apa kebaikan saya sehingga saya mendapatkan kebaikan seperti ini? Tanda tanya ini bertahun-tahun dia berfikir, karena dia tidak mempunyai kebaikan. Satu waktu dia diundang di satu tempat di NTB sana, di Nusa Tenggara Barat. Begitu sampai di sana, ketemu seorang kakek. Ditanya, engkau siapa wahai anak muda? Dia bilang, saya Fulan. Fulan bin Fulan. Bin, sebutlah kakeknya. Begitu disebut kakeknya, si kakek ini mengatakan, oh Anda cucu dari seorang yang saya pernah kenal dulu di Batavia, di Jakarta. Oh Masya Allah, kakekmu yang telah menikahkan saya, kakekmu telah menolong saya. Dulu di Batavia, kakekmu telah memberikan saya rumah. Dia teringat bahwasanya tanaman kebaikan kakeknya ini yang dia dapatkan setelah dia berada di Makassar. Kemuliaan itu tidak pernah tertukar. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah pun Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat. Allah selalu akan memberikan kebaikan kepada hambanya selagi hambanya itu mengikuti apa yang disifatkan oleh Allah di dalam Asmaul Husna. Kita rahim, Allah akan rahim terhadap kita. Kita pengasih, kita penyayang, yang maha pengasih dan maha penyayang pasti sayang kepada kita. Begitupun sebaliknya. Mudahkan urusan hambaku, aku akan mudahkan urusan. Engkau persulit urusan hambaku, jangan salah, kamu pasti akan mendapatkan hal yang sama dengan persoalan yang berbeda, tapi pasti akan dapat. Kenapa? Itulah tanamanmu yang kau tanam. Seperti yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang yang dekat dengan Allah, yang takut kepada Allah, sehingga ada seseorang, satu saat beliau ini mamanya dari Jakarta ingin ke Sukabumi tapi tidak punya hajat. Imam Ahmad berangkat pergi ke Sukabumi, tapi dia bingung, dia tinggal di masjid, karena masjid paling mudah, karena situ adalah rumah Allah. Setelah dia sholat isya mau tidur di tempat itu, begitu dia mau tidur, marbot masjid mengatakan, ya Syekh ini bermakna ada orang tua dipanggil Syekh, ada orang kaya dipanggil Syekh, orang alim pun dipanggil Syekh. Syekh yang dia maksud ini adalah Syekh orang tua. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal sudah tua. Dia bilang, ya Imam, ya Syekh, jangan tidur di sini. Akhirnya Syekh Imam Ahmad bin Hanbal tidur di luar. Begitu mau tidur di luar, disuruh keluar lagi. Akhirnya Syekh Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari rumah, dari masjid tersebut. Begitu sudah di depan masjid, Imam Ahmad bin Hanbal tidak tahu mau kemana. Ada seorang penjual roti di depan masjid, terus memanggil, ya Syekh sini, ya Syekh boleh tinggal sama saya, duduk di sini, ada tempat yang kau bisa tinggal di sini. Imam Ahmad duduk di situ. Begitu duduk di tempat itu, si Imam Ahmad bin Hanbal mendengar zikir dari penjual roti tadi. Waktu dia memadun rotinya,
adonan itu waktu dia adon atau dia balik kuenya, dia beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apa yang dikatakan sama Imam Ahmad bin Hanbal? Ya fulan, ya wahai tuan, sudah berapa lama kau zikir seperti ini? Dia katakan, aku zikir ini sudah lama. Sebelum aku jualan aku sudah zikir. Sudah berapa lama kau jualan? Sudah kurang lebih 30 tahun. Apa yang kau dapat dari zikir itu? Setiap aku punya hajat, aku gantungkan kepada Allah dengan zikir istighfar ini. Semua hajatku dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada satu hajatku yang sampai sekarang belum terkabulkan. Apa yang kau belum terkabulkan? Dia katakan, aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata tujuannya dari Jakarta sampai ke Sukabumi, ada seseorang yang munajah kepada Allah dengan istighfarnya, yang ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal bilang, subhanallah, ternyata gerakan Allah, bahwasanya saya di tempat ini, ada seseorang yang memunajat dengan wasilah perantara istighfar tadi, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu kita hanya singkat, waktu hanya sebentar, tapi gunakan yang sebentar ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Tanamkan tanaman yang baik, tanamkan sesuatu yang mulia, dan katakan, saya belum buat apa-apa. Seperti tadi diceritakan bahwasanya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri masuk ke Palu, dia bangun madrasah yang banyak. Beliau mengatakan, saya belum buat apa-apa, saya belum melakukan kemuliaan apa-apa, walaupun dia sudah tanamkan kebaikan itu. Tapi kebaikan yang dia tanam, anak cucunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan sesuatu, kenapa? Karena semua sebab akibat. Kullu syai'in sababa fa'atba'a sababa. Segala sesuatu pasti ada sebabnya, dan sebab itu semua kita akan dapatkan, baik di dunia, baik di akhirat. Makanya kita kadang-kadang berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita angkat doa, ada doa kita langsung diijabah sama Allah. Tapi ada doa yang begitu kita doa mohon kepada Allah, Allah tunda permohonannya. Kenapa? Karena Allah masih merindukan doanya untuk dia kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada doa yang diganti. Ada kita minta doa, ya Allah, berikan saya rezeki di hari ini. Tapi Allah tidak bagi rezeki sama kita. Apa yang dibagi sama Allah? Yang terbaik buat kita. Kita dijauhkan dari bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita berpikir, kenapa saya tidak dikasih rezeki dari materi yang saya minta? Allah melihat kebutuhan dari hambanya. Allah melihat apa yang terbaik buat dia. Allah tukar, doanya diberikan. Ada yang lebih hebat lagi, doa itu akan Allah berikan bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Begitu kita semua berjumpa nanti di akhirat, dia mengatakan, ya Allah, dulu aku memohon kepadamu, engkau tidak berikan aku di dunia. Allah bilang, sekarang aku berikan di akhirat. Yang di dunia telah diberikan. Dia katakan, ya Allah, aku punya mana? Engkau telah aku berikan di dunia. Setiap permohonanmu aku berikan. Sekarang bagian orang yang aku tidak berikan di dunia, aku berikan di akhirat. Sehingga orang ini mengatakan, ya Rabb, kalau aku tahu begini, aku mau dapatkan di akhirat. Kenapa di akhirat? Al-akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih utama bagi kalian daripada dunia hanya sekejap. Tanaman yang sekejap itu hanya sekejap. Lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi melihat Nabi Muhammad hanya sekejap, melihat kenikmatan itu sebentar. Lihat bagaimana paman Nabi, si Abu Lahab, Abu Jahal, umurnya berapa di dunia? Hanya sebentar, 60 sekian tahun. Tapi berapa abad dia merasakan pedihnya hukuman yang mereka lakukan selama di dunia menentang Nabi Muhammad SAW. Tidak beriman kepada Allah, menyusahkan sesama. Akhirnya dia akan menanggung pertanggungjawaban ini 14 abad lamanya, dari mulai zaman Nabi sampai sekarang. Abadi.
perlakuan di dalam perbuatannya, itu yang dia akan alami. Jangan kita tukar dunia dengan akhirat. Ini saja sebentar, hanya sekejap, semua akan berakhir. Akhir kita husnul khatimah. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelajaran dari kehidupan ini. Apa yang kita tanam, insya-Allah itu yang kita petik. Lakukan kebaikan. Kebaikan apapun pasti kita akan alami, pasti akan kita terima. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita. Lakukan kebaikan. Ini tempat kebaikan untuk menanam kebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Laksanakan tugas kita masing-masing. Kita minta kepada Allah, ya Allah, saya bertugas ini hanya untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk menyenangkan Nabi, pasti sampai Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang kita lakukan adalah ibadah. Siapapun yang kita lakukan adalah hanya mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai kita. Semoga Allah merahmati kita. Tempat yang terbaik di dalam diri kita adalah hati. Jaga hati kita. InsyaAllah dengan hati yang bersih, InsyaAllah kita punya doa diterima oleh Allah. InsyaAllah dikabulkan hajat kita, hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Sukabumi ini, negeri ini diberikan negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Karena tugasnya bertakwa kepada Allah, memegang janji kepada Allah, menjaga amanah yang besar ini. Karena ini amanah besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah bisa memberikan kepada orang lain, tapi Allah memilih kita menjadi PNS untuk tinggal di tempat ini, bertugas kepadanya. Banyak, kalau Allah mau, Allah bisa berikan kepada yang lain. Tapi Allah pilih kita untuk bertugas memberikan sesuatu yang terbaik kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, keafiatan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas dengan rahmat Allah, dengan barakah, dengan selamat, sehingga di akhir kehidupan kita mudah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita bisa husnul khatimah, mengakhiri kehidupan kita selamat hingga di akhirat bisa berjumpa dengan Allah, bisa mempertanggungjawabkan kita punya perjuangan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak turunan kita yang kita berikan rezeki dari hasil gaji kita, mereka bisa selamat, mereka bisa dapat ilmu yang manfaat, sehingga bisa menjadi akhlak mereka akhlak yang mulia. Kenapa? Karena kita bertugas karena Allah, melakukan semua karena Allah. Semoga Allah merahmati kita, memaafkan kita, memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat di pagi hari ini, dan kita bisa mengambil pelajaran dari sedikit ini. InsyaAllah kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk saya dan kita sekalian. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasubbu illa illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrif su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran kabiran ala nikmatil Islam wal iman wal ihsan. Wa ala qawluhu fil Qur'anil Karim, fazkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walillahi izzati walil rasul walil mu'minin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan insyaallah kita semua sama dirahmati, dimuliakan, dan insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saya muliakan guru kita semua, pemirsa yang haji Abdullah Zain, maka Allah ala kulli hayati. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya, memberinya kesehatan, keafiatan, keselamatan dunia akhirat insyaallah.
Sebab beliau, kami berdua, saya dan Habib Idrus bisa sampai di tempat ini melalui boleh jadinya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi lewat daripada wasilah daripada beliau. Saya dari Sulawesi Utara sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Kiai tadi, dari Manado ke Kota Membagu. Saya dari Kota Membagu, Bolang Mongondo Raya. Bolang Mongondo Raya itu ada 5 kabupaten kota, dan termasuk kotanya kota-kota Membagu, 200 km dari Manado. Perjalanan kurang lebih 4 jam, sehingga alhamdulillah bismillah saat ini dengan izin Allah bisa duduk di tempat ini, tempat yang mulia ini, insyaallah. Jin rahimakumullah, ada satu pesan daripada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sampaikan, wahai gulam, wahai pemuda, wahai saudara, engkau diciptakan di alam sajadah ini bukan untuk selama-lamanya. Perbaiki amal ibadah dan ketaatanmu yang kurang kau fahami, dan boleh jadi kurang engkau minati. Karena ketiga, engkau telah berikrar dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka engkau bertanggung jawab dan wajib menjalankan ikrarmu itu, karena ikrarmu akan dimintakan pertanggungjawaban jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, orang tua kita, saudara-saudara kita berikrar dengan itu. Mari kita jaga akidah kita, Islam kita. Inna dina indallahil Islam. Insyaallah kita perbaiki sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan insyaallah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Amin ya rabbal. Kita jaga juga keimanan kita, rukun iman kita jaga semua, insyaallah. Kita percaya semua kepada, termasuk dari awal hingga akhir, kepada qada dan qadar. Karena segala sesuatu ini terjadi berdasarkan daripada qadar Allah. Kita jadi PNS, kita jadi pengusaha, kita jadi apa saja, ini adalah bagian dari ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua yakin, kita juga percaya kepada hari akhir. Insyaallah mudah-mudahan setiap kita pasti akan berakhir, dan insyaallah kita mengharapkan akhir yang terbaik, husnul khatimah insyaallah taala. Saya di sini tak banyak yang disampaikan, karena saya yakin di sini banyak kiai, banyak ustaz, tapi kita saling mengingatkan, terutama buat diri saya sendiri. Saya sharing, membagi pengalaman dengan daerah-daerah di wilayah kita di Sulawesi Utara. Boleh jadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah ada yang pernah ke sana, tapi boleh jadi juga mungkin sebagian besar belum pernah ada ke sana. Daerah kita di Sulawesi Utara itu 65% non-muslim, 35% muslim secara keseluruhan. Kalau daerah kita di Bolang Mongondo Raya, 5 kabupaten kota, alhamdulillah 80% muslim, 20% non-muslim. Tapi alhamdulillah kami di sana hidup bermasyarakat, bermajemuk dengan baik, bertetangga dengan baik. Karena semua ini tidak lepas daripada nasihat-nasihat para ulama kita, para pejuang-pejuang bangsa dahulu, para pahlawan-pahlawan yang masuk di sana. Mereka diasingkan oleh company,
Yang pertama adalah Imam Bonjol. Nanti kalau kita ke sana, kita boleh ziarah di daerah Minahasa, di Pineleng. Di situ ada makamnya Tuanku Imam Bonjol. Kemudian generasi selanjutnya ada 40 kiai yang diasingkan juga ke sana, yaitu mereka tadinya daripada Pangeran Diponegoro. Kemudian beliau dipindahkan ke Sulawesi Selatan di Makassar. Di sana ada 40 kiai, yaitu daripada Kiai Mojo atau Kiai Maja. 40 kiai ini mereka betul diasingkan di sana. Mereka betul dihukum di sana. Tetapi mereka punya hubungan baik dengan sesama masyarakat di sana. Mereka kawin-mawin dengan masyarakat di sana. Mereka mengajarkan adab akhlak yang baik kepada orang yang ada di sana. Walaupun mereka di sana non muslim. Mereka biasa di Jawa ini, para kiai-kiai ini pintar masak. Mereka mengajarkan kepada ibu-ibu dan orang-orang di sana itu belajar masak. Suatu ketika ada salah satu panglima perang daripada Kiai Mojo, yaitu namanya Kiai Baderan. Beliau dari Jawa Barat. Kiai Baderan ini beliau orangnya sakti seperti orang-orang yang ada di sini dan di Jawa Barat. Beliau berniat untuk mau mengawini anaknya kepala suku Minahasa yang ada di sana. Mereka di sana tuh cantik-cantik, di sana putih-putih, karena mereka keturunan silang yang dari Portugis, ada turunan Belanda, ada turunan Portugis. Yang kalau dari Portugis agama mereka Katolik, kalau yang dari Belanda mereka Protestan. Jadi sang kiai ini berniat untuk melamar. Karena hubungan baik dengan kepala suku ini, mereka mau menerimanya tapi dengan syarat yang sangat berat. Syarat yang sangat berat. Yang tidak bisa kita pikir dengan akal kita. Jadi kata kepala suku, baik, saya mau kawinkan engkau dengan anak saya, tapi ada 3 syarat. Syarat yang pertama, engkau harus menangkap sapi hutan, anoa. Di daerah kita sana ada anoa, sapi hutan. Itu sapi hutan itu dia punya kaki di depan pendek, di belakang panjang, dan itu buas sekali. Tanduknya sangat tajam. Kalau dia mengejar orang dan orang itu lari naik ke atas pohon, walaupun 3 hari orang diam di atas pohon, dia tetap tunggu di bawah. Nah, itu. Dan tidak boleh dengan orang lain, melainkan kamu sendiri harus anoa yang laki-laki, warna hitam dan matanya merah. Baik, disepakati oleh Kiai Baderan. Maka naiklah ke hutan, ke pegunungan di daerah Minahasa. Tak berapa lama, tak sampai 1 hari, sang kiai ini sudah dia pulang balik dan dia memikul 1 ekor anoa itu yang besar. Di mana untuk menangkap anoa itu 1 kampung belum tentu bisa dapat. Tetapi beliau dapat dengan izin Allah dan dengan ilmunya dan juga dengan kemuliaannya. Setelah dapat, dia serahkan. Ini syaratnya yang pertama. Masih ada lagi katanya. Apa yang kedua? Engkau harus bertarung dengan anjing pemburu. Anjing-anjing pemburu sebanyak 7 ekor. Anjing-anjing pemburu ini, mereka ini biasa berburu di hutan, berburu sapi babi hutan. Baiklah, diterima oleh sang kiai. Dibikin 1 ruangan khusus, dilepas 7 ekor anjing untuk kalau kita di Manado bilang
dikasih berkelahi sama kiai ini, Kiai Badera. Anjing itu tak mau merapat. Tak mau merapat, semua tunduk. Tak mau mendekat. Diganti lagi dengan yang lain, semua begitu. Maka anjing pun itu takut. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kepala suku bilang boleh. Yang ketiga ini yang berat. Engkau harus bikin pesta selama 7 hari 7 malam, di mana makanan yang kita makan itu tidak habis dimakan. Walaupun sudah dimakan, tapi jumlah makanan itu tidak habis. Ini mungkin impossible. Tapi para kiai ini, mereka punya ilmu hikmah, mereka punya ilmu yang berkah, disanggupi oleh Kiai Badera ini. Maka kiai dia turun ke danau Tondano di sana, pakai ada danau Tondano. Jaton. Dia turun, dia mengambil kolombik. Kolombik itu kerang yang besar. Kijing. Kijing ya. Ya, di sana kolombik. Kerang-kerang yang besar yang hidup di air tawar. Kijing gitu. Kijing ya. Dia mengambil kijing sebanyak-banyaknya karena pesta 7 hari 7 malam. Sebanyak-banyaknya oleh para kiai dimasak ini. Dibikin masakan yang enak. Mungkin versi Jawa Barat. Iya. Di sana. Karena orang di Sulawesi Utara itu tadinya nggak paham, nggak tahu, nggak makan barang itu. Dibikin makan. Maka dimakanlah kijing itu. Setiap dimakan, diambil isinya, ditunjuk dia isinya, lalu ditaruh lagi cangkangnya ya, cangkangnya. Jadi dimakan habis selama 7 hari 7 malam. Jika dihitung cangkangnya tidak berkurang. Inilah para kiai-kiai yang mereka berdakwah di sana dengan hikmah wa mau'izu hasanah. Orang di sana zaman dulu, mereka yang laki-laki itu hobinya sabung ayam. Yang kerja perempuan Pak Kiai, perempuan yang kerja ngambil kayu bakar di hutan, ngambil ini di hutan begitu. Alhamdulillah berkat itu mereka kawin-mawin. Jadi kayak Kiai Mojo istrinya marganya Supit. Kakek leluhur saya dari Kiai Suratenoyo. Nenek saya, cucunya Kiai Suratenoyo. Beliau daripada daripada Danupoyo, ya dari Solo. Ya itu juga begitu. Nenek saya punya kakek dari jalur itu, dari Jawa, dari Solo, Surakarta. Beliau menikah dengan keturunan juga orang di sana, yaitu marga Kawilaran. Sebelum tahun 90-an, kalau kita ziarah ke sana, kita akan melihat di samping makam Kiai Mojo ada makam istrinya Kiai Mojo. Istrinya bernama ini, marganya ini. Begitu juga daripada tadi Kiai Baderan, istrinya bernama ini, marganya ini. Semua ada. Tapi belakangan ini setelah kami suka ziarah ke sana, kami melihat sudah tidak mendapatkan nama-nama itu lagi. Hanya tinggal istrinya saja. Sehingga itu menjadi pengkaburan sejarah. Karena dengan adanya kawin-mawin tadi sebenarnya itu membawa persatuan dan kebersamaan kita yang ada di Sulawesi Utara. Yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab umat, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab anak-anak kita, bukan hanya tanggung jawab orang tua, tanggung jawab ulama, kiai, ustadz, tanggung jawab pemerintah paling utama, dan tanggung jawab tapi tanggung jawab generasi adalah tanggung jawab kita semua, agar karena mereka adalah penerus daripada bangsa ini. Di sana ada beberapa hal yang perlu terjadi di sana, dan perlu kita saling mengingatkan Pak Kiai. Di daerah saya, Bola Mongondo itu
itu ada beberapa permasalahan. Mudah-mudahan di sini tidak demikian. Yang pertama, angka perceraian sangat tinggi untuk di wilayah Indonesia Timur. Di tempat saya itu perceraian sangat tinggi, Ibu-ibu. Setelah diselidiki, itu karena pernikahan dini. Pernikahan dini anak-anak yang masih SMP, SMA, yang masih usia dini, usia sekolah, mereka karena pergaulan yang bebas di sana. Kalau di sini masih tertutup dengan aurat, tapi kalau di sana lifestyle-nya kayak Amerikanya Indonesia, karena kita paham ya di sana ya, karena dan lifestyle-nya seperti itu, sehingga hal-hal demikian dianggap biasa. Rata-rata kami melihat di sana mereka menikah, mereka kawin sebelum menikah, sehingga terjadi perceraian di usia dini hampir 90%. Itu terjadi di sana. Karena saya ngomong sama wali kota, saya berbicara dengan aparat, dengan Pak Kapolres. Ini permasalahan ini harus kita perhatikan sama-sama, dengan tanggung jawab kita kepada generasi selanjutnya. Dan yang kedua itu angka perceraian karena adanya orang ketiga. Adanya orang ketiga itu juga tinggi. Mungkin karena faktor ekonomi dan segala sesuatu itu juga terjadi. Sehingga menyebabkan karena banyaknya anak-anak wanita kita yang masih muda, mereka bercerai, dimanfaatkan oleh oknum-oknum mengambil keuntungan. Dalam hal ini mereka dijaring, mereka jadi korban dikirim keluar, dikirim ke daerah-daerah kayak di Irian, malah dikirim sampai ke luar negeri. Karena anak-anak dari kampung yang belum paham apa semua, mereka dikirim ke sana. Mungkin ada yang jadi baik, tapi juga banyak yang pulang sudah dalam keadaan sakit. 2 tahun, 1 tahun kemudian mereka pulang dalam keadaan sakit. Beberapa waktu mereka meninggal. Setelah diselidiki, kenapa di daerah kita sekarang ini kok AIDS-nya terbesar di Sulawesi Utara? Kita daerah Muslim, tidak ada tempat yang macam-macam. Kenapa kok ada ini? Setelah diselidiki, ternyata tadi itu penyebab. Akhirnya ini jadi PR kita semua. Mudah-mudahan itu bisa teratasi. Insyaallah. Yang kedua, daripada darurat narkoba, anak-anak kita semua, anak-anak kaum muslimin, dengan berbagai macam cara orang mencari rezeki yang tidak benar, yang tidak halal, mereka menjual barang-barang itu dalam berupa daripada permen, minuman dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang Pak Kiai, anak-anak majelis kita, saya di sana buka majelis zikir Nurul Khairat, 80% ini anak-anak muda tamatan SD, SMP, SMA, sampai daripada mantan-mantan preman atau peti itu majelis preman itu. Preman tapi beriman. Peti singkatan preman tapi beriman. Kadang-kadang mereka datang di majelis, lewat di depan rumah, di depan majelis itu naik ke atas, ke bawah, ke atas. Tanya, mau kemana kau nak? Mau ke majelis. Tapi dalam keadaan teler. Kadang-kadang mereka datang, mereka di belakang di itu. Ini karena apa? Jadi korban itu ada. Kalau obat-obatan mungkin mereka nggak bisa karena mahal. Tapi dengan cara-cara itu, ada juga narkoba kampung yang kita katakan di sana, bunga-bunga, kayak bunga trompet dan sebagainya. Ada dari kotoran sapi, ada dari kecubung. Kalau kecubung ini yang bahaya. Mungkin mudah-mudahan di sini tidak ada, ya.
Mungkin di sini itu kecubupin ada buah kecubuk. Banyak. Apa ya? Kayaknya ada juga mantan kecubung. Itu bisa hilang ingatan sampai dua pekan itu. Ada yang datang, kok gila sudah gila. Ini ketawa terus. Ternyata iseng sama teman-teman ada yang nakal. Begitu minum kopi, bukan minuman yang macam-macam, kopi. Oh gitu anak itu mungkin dia keluar ditaburin itu. Memang kayak orang gila. Tertawa terus dia. Nanti alhamdulillah dengan izin Allah semua setelah kita perhatikan itu harus kita perbaiki daripada generasi kita. Lewat juga kita majelis-majelis. Mudah-mudahan Allah jaga semua anak-anak generasi kita karena ke depan mereka akan menjadi pimpinan daripada dan menggantikan kita. Ada satu keluhan daripada guru-guru madrasah, guru-guru sekolah. Mereka katakan, Abah, saya di sana dipanggil Abah. Mungkin karena dituakan. Abah, ini anak-anak sekarang ini kok bandel-bandel, Abah. Disuruh maju dia mundur, disuruh mundur dia maju. Susah sekali, apalagi dengan HP sekarang. Mereka bandel apa? Itu rata-rata generasi-generasi yang MTS ke bawah. Setelah diselidiki, kenapa begitu ya? Di sekolah setengah mati guru-guru ini sampai uratnya mau putus tidak didengar. Orang tua juga begitu. Boleh jadi karena tadi mereka kawin sebelum nikah, melahirkan anak di luar nikah, sehingga menyebabkan seperti tadi itu bagian daripada itu. Dan itu tanggung jawab kita. Dengan nasihat itu mungkin sulit, tapi mari anak-anak ini lahir dalam keadaan fitrah yang bersih, fitrahnya suci. Kita harus doakan mereka secara berjamaah. Boleh jadi ibu bapak di rumah mungkin ada, kalau yang di sana mungkin mereka kurang berhubungan, kurang mendoakan anak-anak, maka giring anak-anak ke pesantren, giring anak-anak ke majelis-majelis, karena di sana para ustadz, para ulama mendoakan mereka agar jadi anak yang soleh. Karena kalau hanya anak yang baik belum cukup, dia baik tapi dia tidak soleh, dia baik tapi tidak mendoakan orang tua, dia baik tapi tidak begini, maka kalau di pesantren insya Allah jadi anak yang soleh. Insya Allah. Ini mungkin yang saya sampaikan. PR kita, mari kita jaga generasi kita agar insya Allah bangsa kita, negeri kita akan Allah berkahi, akan Allah karuniakan sampai akhir zaman nanti. Insya Allah, mudah-mudahan. Bismillah. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita selawat. Karena dengan bersalawat, insya Allah hati kita akan lembut, hati kita akan tersambung dengan baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah Allah akan mudahkan semua urusan kita, rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu wa yahdika as-siratal mustaqim wa yansuraka Allahu nasran azizan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anikum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa inna walau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita akan bersalawat dengan salawat asgin sama-sama ya. Sama-sama kita bersalawat. Jangan malu bersalawat, keluarkan suaramu. Rasulullah meneteskan air mata untuk kita. Rasulullah pernah menangis untuk kita yang belum lahir sampai akhir zaman. Terus mari kita salawat kepada Rasulullah, jangan malu-malu, jangan setengah hati, dari hati yang ikhlas, khusyuk. Kita sambung kepada baginda Rasulullah SAW.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Satu salawat lagi, salawat obat hati, obat jasadi, obat jasad dan ruh. Salawat tibil qulub. Insyaallah kita semua biasa membawakan itu. Jika kita rasa sakit, kurang enak, perasaan tidak tenang, perasaan kacau, maka bukalah air di atas gelas, asal dengan air yang tidak terkena api, air yang belum dimasak, taruh di depan kita, bacakan selawat tibil qulub, niatkan, minumkan airnya buat kita dan buat anak-anak keluarga kita. Insya Allah asbab itu, insya Allah kita akan jadi tenang, akan jadi sabar. Walaupun kita dalam keadaan gegana, gelisah dan merana. Galau, gelisah, merana, singkatan gegana. Iya. Oke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Baca ini 3 kali, ditutup dengan Allah bismillah wal afiyah wa mu'afakat daiman fid dini wa dunya wal akhirah. Ditiupkan di air, lalu kita minum. Bagi buat anak kita, boleh juga dicampurkan dengan air mandi. Mudah-mudahan menjadi tenang, jadi sehat hatinya. Ada insyaallah dalam jalan ini. Dan terakhir mari kita juga dengan satu salawat doa, yaitu memohon agar insyaallah akhir segala sesuatu itu baik. Kita bekerja puluhan tahun mengabdi kepada negara, kepada pemerintah, insyaallah akan berakhir dengan baik dan dihindari daripada kemudaratan sampai akhir masa tugas kita. Insyaallah diselamatkan oleh Allah. Dan juga akhir juga kehidupan kita nanti, melanjutkan kehidupan kita di dimensi selanjutnya di barzakh dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah binniyati zahir wa batin wa nafsi wa ahli wa awlad wa walad wa mali fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah dengan hajat zahir dan batin kita. Semoga Allah mudahkan semua hajat kita semua yang ada di sini, zahir maupun batin. Hajat kita, hajat keluarga kita, hajat rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat anak-anak kita insyaallah diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمة يكافي مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتبدلنا بها يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأيضا من موجبة الندامة يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وارزقنا كمال متبعد في سيئات والعافيات والسلامات يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا غريبا وشرا بعيدا وولدا صالح وعملا مقبولا وتجارة لم تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا هادرا لا يقين توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا غريب يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله المستعان والله الواقف إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur ala ni'matillah. Pengajian, sholawat, serta doa sudah selesai kita laksanakan. Semoga menjadi keberkahan bagi kita sekalian, khususnya umumnya bagi Setda Kabupaten Sukabumi dan juga yang lebih umumnya lagi bagi Kabupaten Sukabumi, sehingga Kabupaten Sukabumi menjadi kabupaten yang mubarak. Amin ya Allah ya Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Esra dan juga bagian umum. Semoga menjadi keberkahan bagi semuanya. Dari kami cukup sekian. Ya. Dan kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengajian Majelis Taklim Aparatur lingkup Setda sudah selesai dilaksanakan. Untuk minggu-minggu selanjutnya kita kembalikan lagi ke jadwal semula, dilaksanakan pada hari Selasa. Minggu depan jadwal fikih, tapi karena Ustadz yang pengajar fikihnya sedang umroh, jadi kita geser ke Al-Quran. Minggu selanjutnya baru ke hadis, minggu ketiga nanti ke akidah atau tasawuf. Itu yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih balik foto sarang semangat. Silakan. Ada